Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran, Renungan Harian Santapan Rohani hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kami, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan menerangi untuk kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan, yang akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terlebih khusus hamba-Mu, Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian Santapan Rohani hari ini saya dengan judul Mengampuni itu mulia, karena itu praktikan. Ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon, dalam Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-25, dengan judul permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ayat 8, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus
Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerja. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada satu pepatah lama mengatakan, mengampuni adalah watak ilahi. Jika pengampunan adalah watak Allah atau karakter Allah, sifat Allah, bagaimana kita dapat melakukannya? Firman Tuhan kepada Filemon melalui Rasul Paulus yang dapat mempraktikkan pengampunan atas dasar kasih Kristus kepada umatnya. Dalam ayat 6, 8, dan 9 adalah teladan tentang iman dalam Kristus. Yesus Kristus memberi kita kekuatan dari Allah agar kita sungguh dapat mempraktikkan pengampunan secara nyata. Filemon pernah memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Namun budak itu ternyata melarikan diri daripada Filemon dan jelas sudah sangat merugikan Filemon. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan karena kesaksian imannya dalam Kristus, Tuhan mempertemukan dia dengan Onesimus yang merupakan budak yang lari dari Filemon dan yang sekarang sudah menjadi pribadi yang sangat berguna dan sangat membantu Rasul Paulus yang sedang ada di dalam penjara. Karena itu Rasul Paulus mengirimkan Onesimus kembali kepada Filemon. Ia juga mengirim permintaan pribadi untuk menerima Onesimus sebagai saudara seiman dan melibatkannya dalam pelayanan. Bagaimana Filemon dapat menerima seorang hamba yang pernah merugikan dirinya? Di sini kita melihat bagaimana wujud iman dalam praktiknya. Paulus menyadari bahwa pasti tidak mudah bagi Filemon untuk mengampuni dan menerima Onesimus. Namun, Paulus meyakini bahwa persekutuan iman Filemon dalam Kristus akan memampukannya untuk menerima kembali Onesimus. Tidak pernah mudah untuk mengampuni orang yang bersalah, apalagi orang yang sangat merugikan, menyakiti, atau membuat kita mengalami hal yang sangat menyedihkan. Tentu dengan kekuatan kesanggupan kita tidak sanggup dan tidak mampu. Karena itu kita sangat membutuhkan campur tangan Allah untuk membentuk karakter sifat kita agar seturut dengan teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mendampingi, akan menolong, akan memampukan kita untuk memberikan kekuatan supaya kita dapat mempraktekkan karakter sifat Allah dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus disalib, Yesus berdoa supaya mereka yang menyalibkannya diampuni. Dalam Lukas 23 ayat 24 sangat jelas Yesus berkata ketika dia sedang disalib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan adalah karya anugerah Allah dalam diri seorang percaya. Tuhan akan mendampingi kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita. Siapakah kita sehingga kita tidak mau mengampuni? Ingat, kita adalah orang-orang yang berdosa yang telah menerima pengampunan. Kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, seharus dan hendaklah kita juga harus mengampuni. Karena mengampuni itu sangat mulia. Bahkan Yesus pernah mengatakan, "Ampunilah kesalahan orang lain, maka dosa kita, kesalahan kita pun akan diampuni." Karena itu lewat renungan harian santapan rohani hari ini, mengajak mengingatkan kita kembali. Hari-hari ini, mari kita mau untuk mengampuni. Karena mengampuni itu sangat mulia. Kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, agar kita terus sungguh-sungguh berjalan dalam
kebenaran firman Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi akan kehidupan kami, bahkan selalu mengampuni ketika kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan. Kami bersyukur buat karya dan anugerah-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa. Karena itu Tuhan, lewat firman Tuhan renungan harian santapan rohani kali ini mengajak dan mengingatkan kami pula untuk kami harus mempraktikkan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena ternyata ini adalah perbuatan yang mulia yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Mampukan kami ya Roh Kudus, tolong kami agar kami mau mempraktikkan dan melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Teraikan firman ini dan kami melangkah berjalan dalam terang firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kiranya program Suara Kebenaran ini memberkati kita. Jangan lupa untuk bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa juga untuk like, share, dan dukung channel YouTube ini dengan cara mensubscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan renungan harian dan video-video yang bermanfaat yang kami upload, dan itu kiranya terus memberkati kita semua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.